Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Rizkiawan. Saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hiperemesis gravidarum. Ayo kita langsung ke materinya. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat kehamilan. Dan mual dan muntah saat kehamilan pada trimester awal, yaitu pada 1 sampai 3 bulan awal kehamilan, itu sebenarnya adalah kejadian yang normal. Tetapi hiperemesis gravidarum ini adalah mual dan muntah yang berlebihan dan itu bisa menimbulkan resiko dehidrasi. Tidak hanya mengalami dehidrasi, ibu juga bisa mengalami resiko penurunan berat badan. Karena itu hiperemesis gravidarum ini harus cepat ditangani agar tidak membahayakan ibu dan janinnya. Dan penyebab hiperemesis gravidarum ini sebenarnya tidak diketahui dari penyebabnya ya. Tapi bisa dikaitkan juga dengan tingginya hormon HCG, yaitu Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini bisa dihasilkan dari ari-ari, yaitu dari plasenta. Dan itu terus meningkat dari awalnya kehamilan. Dan ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarum. Ada juga kondisi yang menyebabkan ibu hamil lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarum. Yang pertama, baru pertama kali mengandung. Yang kedua, ada mengandung anak kembar. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum. Yang keempat, mengalami obesitas. Dan yang kelima, mengalami hamil anggur. Gejala hiperemesis gravidarum adalah mual muntah saat kehamilan. Dan saat sehari itu bisa 3-4 kali muntah. Kondisi ini bisa mengakibatkan menghilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Mual dan muntah yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan ibu merasa pusing, lemas, dan mengalami dehidrasi. Selain muntah dan mual secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur yang berlebihan. Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Dan untuk pencegahan hiperemesis gravidarum, langkah pencegahan hiperemesis gravidarum masih belum diketahui. Meski begitu, ada cara yang dapat dilakukan untuk meredakan morning sickness ini, yaitu dapat dilakukan dengan memperbanyak istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan rasa lelah. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga, makanan dalam porsi kecil namun sering. Hindari makanan berminyak, pedas, dan berbau tajam yang dapat memunculkan rasa mual. Yang keempat, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama kehamilan. Yang terakhir, ada menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan selama kehamilan dari trimester pertama. Itu penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini kelainan yang mungkin dialami oleh janin. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan selama kehamilan dari trimester pertama. Itu penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini kelainan yang mungkin dialami oleh janin. Semoga penyampaian materi ini dapat diterima oleh teman-teman. Terima kasih sudah menonton materi hiperemesis gravidarum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.